iya Ibu Udin, tapi si Ibu Udin juga jangan ngomong apa dia tadi, nih blorong astagfirullahaladzim. Masa benci itu kamu sama dia sih, Putih? Emang dia buat apa dengan dirimu? Bukan begitu, bukan benci, tapi dia ngarang bebasnya, Bu. Ngarang bebasnya keterlaluan. Hanya cinta kepada. Ini juga dia bilang lah muka apa dia bilang muka hancur katanya ngaku bikin ini nama profilnya surga bidadari katanya. Iya. Kan Ya bidadari. Jahat dia. Orang. Ibu ini betul-betul kompor lo. Enggak baper, Bu. Lu live-in kagak lo? Udah live-in lu sekarang? Udah live belum? Nah, kok kompor? Aku nanya nih doktrin, aku nggak ngompor, karena doktrin. Gua nanya lo, Ibu Uti udah live belum? Cari lerem. Tanya aku gimana? Ibu setuju nggak dengan pengajaran harus baik hanya yang seakidah? Nah, kalau di dalam Alkitab kami kan Yesus bilang, kalau kamu hanya baik dengan orang ya, yang baik dengan kamu, tidak ada bedanya kamu dengan orang berdosa. Karena orang berdosa melakukan demikian ya. Bahkan ada di ayat mana tuh Pak Kiamat ya? Seorang penyamun itu mereka tuh saling setia gitu loh, saling ini. Iya. Orang penyamun pun dengan ininya, luar biasa loh, gangster itu jangan salah loh, mereka saling setia kawan. Tetapi kan kalau ada salah satu dari mereka yang keluar kan bahaya sekali gitu. Nah, Yesus mengatakan apakah bedanya ya? Orang manusia pun manusia berdosa melakukan itu. Jadi artinya ini kalau ajaran yang kayak gitu kan bukan dari Tuhan, Bu. Kalau kita hanya baik dengan orang yang seakidah, tetapi membenci orang yang tidak seakidah, itu bukan dari Tuhan, Bu. Kalau di tempat kami sih. Makanya saya mau nanya, menurut Ibu Yuni, apakah Ibu setuju? Kapan nanyanya, kapan jawabnya? Ya, apakah Ibu setuju gitu? Apakah Ibu yakin? Apakah Ibu yakin ini dari Tuhan gitu? Coba tolong, Bu. Ibu Uti kapan pernah nanya sih? Kapan ngomong sendiri Ibu Uti mah. Lah ini saya yang nanya, udah silakan. Baru aja mau ngomong sendiri, Uti capek saya Bu Uti mah. Ya, dia ngomong. Itu gimana sih ya Bu Uti? Saya nggak akan menentang satu ayat pun dalam Al-Quran, dan saya yakin Al-Quran saya 100% adalah wahyu yang Allah turunkan, seperti itu Bu Uti. Tapi apa yang Ibu Uti jabarkan itu pun nggak sesuai dan nggak tepat gitu. Ya jangan istilahnya menjabarkan Al-Quran juga ya tanpa ilmu juga pun nggak bisa seperti itu. Bu Yuni gimana? Bukan saya, kan Pak Ibu ini. Kan Ibu Dini yang bilang, makanya saya nanya, ini Ibu Dini yang bilang, kan Ibu diperingatin sama dia. Kan dimarahin, saya nonton videonya soalnya. Karena ajarannya kan nggak boleh baik-baik sama kafir. Nah sekarang gimana? Jangan bilang saya, orang Ibu Dini yang bilang kok, dan saya pernah lihat ayatnya, dan sering lihat, tahu. Tapi ini kan dari pandangan pendapatnya Ibu Yuni. Apakah Ibu setuju? Gitu loh. Ibu nanya apa mau menjabarkan sendiri? Ayo jawab, Bu. Dia nanya kok menjabarkan sendiri. Enggak, maksudnya begini, pertanyaannya si Dini itu aneh gitu loh. Bukan aneh sih, mungkin benar juga. Tapi kan ini kenapa yang Muslim diserang seperti itu? Begitu. Dan sayangnya Bu Yuni kemarin keluar. Itu jadi enggak kita jadi kayak berhenti di tengah jalan. Nah, itu PR itu, Bu. Aduh. Kiamat, kamu mute tuh orang ini Kiamat. Pusing aku dengerin Kiamat. Mute orang ini. Mute orang ini. Pusing gue dengerinnya. Nanya nggak berhenti kamu tuh. Gue jawab. Soal si Udin itu kan ya seperti itu. Kamu udah tahu sih sifatnya si Udin itu bagaimana. Dan kalau saya meneruskan, saya ini orangnya nggak suka seperti itu kan. Saya kan kalau berantem pumpang aja udah. Saya mau pergi dari Komal itu karena ya saya jujur saya sebetulnya nggak begitu suka berantem sih. Tapi saya orangnya kalau diajak berantem ya hayu gitu.
kan saya ini orangnya paling hobi dia. Iya, saya ini paling hobi gitu diajak orang berantem tuh memang paling hobi. Tapi kalau udah habis berantem itu ya udah sih. Kalau diperpanjang pun ya nggak ada gunanya. Kenapa? Karena nanti akan keluar kata-kata binatang, rumah sakit jiwa. Kalian pun tahu kenal saya kan. Jadi ya udah gitu. Ketika orang bertanya saya kan, makanya ketika saya pergi ke Komal orang Islam pun kadang mereka pun gimana gitu. Terus ya udah ketika saya pergi ke Komal orang Kristen pun ya dipertanyakan juga. Jadi saya juga heran. Saya jadi bingung kan mau kemana gitu. Ketika kan kemarin tuh pertama-tama kan si Abi itu bertanya, Komal kalau Bu Yuni itu kok selalu banyak orang Kristen, banyak otennya. Apakah saya mengumpulkan oten di Komal saya? Itu pertanyaan dia kan. Ya saya jawab kan baik-baik. Ketika saya buka Komal, ya orang Kristen yang pada mau naik. Orang Islam jarang mau naik. Nggak salah atau saya naikin orang Kristen, saya bilang gitu kan. Saya lebih senang kalau ada umpamanya orang Islam naik gitu. Tapi kadang-kadang orang Islam nggak ada yang naik. Jadi ya saya seolah-olah saya mengumpulkan oten di Komal saya seperti itu kan. Makanya ketika itu saya selalu iklan. Jadi orang Islam cerdas silahkan naik. Saya kadang-kadang maunya gini loh. Saya mau bagi tiga orang Islam, 2 orang Kristen. Saya maunya kayak begitu sih. Saya mau juga sih orang Islam cerdas-cerdas ke Komal saya, kenapa enggak, untuk membantah istilahnya, untuk berdialog lah. Saya nggak suka membantah, saya suka bilang dialog gitu. Ya itu tiba-tiba ya si Udin itu kayak kerasukan gitu. Ketika saya bicara itu dia nggak bisa terima. Ya soalnya kenapa? Karena saya pernah maki dia kan, dia nggak terima. Ya saya jabarin lah sama dia, waktu itu kamu bikin apa sama saya? Kamu pertama kan bikin video saya, muka saya, katanya dia nggak mengaku, dari pope gitu, nggak ngaku. Saya bilang kamu waktu itu pernah pakai foto saya di mana kontak itu, ketika saya mau naik ke kamu lagi live, kamu nggak itu langsung kamu matiin. Besoknya pas lagi kamu live, ya itulah ceritanya. Saya nggak kata saya itu benar kan. Saya pun tadi kalau banyak sekali ya umpamanya orang-orang yang tukang tulis-tulis di bawah kan. Tadi juga saya dekat komarnya Kaisar baru aja tadi Bu. Udah bilang munafik lah apa. Habis karena saya berantem dengan Umi Dini, dengan Umi Mican di Komal Dedi Wijaya. Saya bilang gini, saya ini kasihan sama orang-orang Islam. Kenapa? Karena kalian nggak tahu apa-apa, kalian itu rokat gitu. Saya sehari itu bisa 5 kali saya buka Komal. Ya naik ke Komal saya, tanya ada apa, kenapa? Jangan kamu malah kan gitu. Kalau nggak rasa nggak kan. Ya, orang yang tidak tahu apa-apa tiba-tiba mungkin saya aneh terus itu ya telah ya. Saya akan bagaimana saya promosi supaya membenci Udin ya nggak perlu gitu loh. Ya itu kalian punya penilaian sendiri-sendiri gitu aja. Iya, yang saya ngomongin bukan masalah itu Bu, pendapatnya dari dia. Jelas kan keluar dari mulutnya sendiri. Orang dilarang baik sampai yang apa mengenai statementnya itu.
aku kafir. Saya cari-cari Muslim kan jawab. Ya ada juga tuh kafir harbi, kafir apa. Nah, tetapi kafir yang tidak layak perang adalah orang kafir perjanjian gitu, yang membayar pajak gitu kan. Nah, kan karena di dalam At-Taubah 129 itu kan orang kafir kalau mau hidup kan dia harus membayar pajak gitu. Nah, menurut saya mau nanya sama Ibu Yuni. Ibu Yuni yakin ini adalah wahyu Tuhan gitu. Iya, coba. Udah, jangan banyak. Saya kan udah bilang Bu Uti, Bu Uti, kalau bertanya saya 1000 kali, apakah dalam Al-Quran ada wahyu Tuhan? Saya akan jawab 1500 kali yang mengatakan memang itu wahyu Tuhan, wahyu Allah. Jadi Bu Uti itu kayaknya nggak bosan-bosan deh nanya seperti itu. Oke, saya jawab itu wahyu Allah udah. Oke, besok nanya lagi itu wahyu Allah. Jadi sebelum Bu Uti tanya, saya jawab dulu bahwa Al-Quran itu adalah wahyu Allah. Jadi Bu Uti nggak usah nanya lagi kan. Nah, Oke. Iya dong. Dalam kalau mau nanya lagi ya nggak dialog dong Bu. Iya, nanti Putih tanya lagi, Bu Yuni yakin ini wahyu Allah? Ya yakin. Besok lagi Bu Putih nanya wahyu Allah, yakin. Udah oke. Ya udah besok Putih nanya lagi deh, nggak apa-apa. Udah gitu itu kan dulu itu kan konteksnya kan. Waktu itu kan ada istilahnya yang kafir yang ada perjanjian, yang kafir yang dilindungi Nabi Muhammad, kan itu konteksnya Ibu Uti tanya kan. Iya. Itu kan dulu. Kan sekarang kan udah nggak ada kayak begituan. Kan sekarang udah aman damai toh, nggak ada seperti itu. Nah, kalau ayat untuk sekarang Bu, ada nggak perintah ayat untuk sekarang? Itu kan Ibu bilang itu ayat untuk yang dulu. Nah, untuk sekarangnya yang mana Bu? Kan Allah kan nasyuk nansuk ya, merubah ya. Kalau ada, kan saya bicara sama itu siapa, si Atik News itu Nos. Jadi Allah kalau ada ini merubah kalimat-kalimatnya sesuai dengan keadaan. Nah, untuk keadaan yang bukan lagi peperangan ada nggak Bu ayatnya Bu? Ya, oke, nanti kita tanya Mbak Google dulu ya, nanti saya salah jawab. Google sih. Ya, kita tanya dulu Mbak Google. Nah, dibantu tuh, dibantu. Dibantu. Al-Maidah 51. Jadi gini, wahai orang-orang yang beriman, amat dulu. Ya, silakan amat. Janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Ya. Dalam kurung, wali, pelindung, atau pemimpin. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, ya, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim. Jadi ini cukup jelas ya. Iya, gimana Bu Yuni? Itu Quran surat apa sih, nanti dulu ya, itu nanti kita itu dulu. Nah, terus ada lagi nih di Al-Imran ayat 118. Sebenarnya banyak sih kalau ayat kayak begini. Surah 3 ayat 28 juga ada, 4139 juga. Jadi ini dikatakan, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengambil teman kepercayaan dari orang-orang di luar kalangan agamamu, karena mereka tidak henti-hentinya mendatangkan kemudaratan bagimu. Mereka menginginkan apa yang menyusahkanmu. Jadi udah diasumsikan seperti ini. Jadi brainwashnya. Jadi orang di luar Islam itu mendatangkan kesusahan, gitu ya. Sungguh telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang mereka sembunyikan dalam hati lebih besar. Sungguh kami telah menerangkan kepadamu ayat-ayat kami jika kamu berpikir, ya. Kemudian begitulah kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukai kamu. Jadi udah langsung diputusin duluan ini sama Allah. Dan kamu beriman pada semua kitab. Dibilangnya begitu, beriman kepada semua kitab, padahal nggak baca kitab sebelum-sebelumnya. Apabila mereka berjumpa denganmu, mereka berkata, kami beriman. Apabila mereka menyendiri,
mereka menggigit ujung jari karena murka kepadamu. Dia langsung dibilang begini, katakanlah, matilah kamu karena kemurkaan itu. Nah, ini yang disuruh nyumpain. Matilah kamu karena kemurkaanmu itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati. Ya, ini ya begitulah Bu Yuni. Ya Bu Yuni, nah kalau di kami Bu, sebentar. Kalau di kami kan Yesus mengatakan, jika seterumu lapar, belilah dia makan. Jika seterumu haus, belilah dia minum. Nah kalau kami gitu, jadi beda Bu. Makanya saya nanya, apa Ibu percaya ini wahyu Allah gitu. Sabar. Oke, gua ngomong dulu ya, kiamat nanti Quran surat lu itu nanti baru kita bahas ya. Wah, ini soalnya kata Mbak Google gua begini. Gua ini dulu kan. Ada azan pula tuh. Ya, butuh dulu. Nah, kalau aku sih bacanya yang ini ya. Perkataan dari Nabi juga seperti itu gitu kan. Nabi mengatakan bahwa orang-orang yang dilarang oleh Allah untuk menyerang mereka itu hanyalah orang-orang yang mengaku bahwa Allah adalah Tuhan dan Nabi Muhammad adalah Rasul. Nah, di luar itu ya Allah tidak melarang untuk menyerang mereka gitu, Bo. Nih, ada satu lagi ayatnya saya baca ini, tapi di hadis ini sih ya. Nah, kalau di itu kan kalau di At-Taubah izin Bu buat hostnya saya turun sebentar karena doubling. Jadi saya naik lagi bentar ya Pak host, saya pengen jawab tadi itu yang dibaca tadi. Saya turun sebentar aja. Ya. Silakan jawab Bu. Ibu bingung kan? Bingung. Ibu Yuni mah bingung jawabnya. Ya, aduh Butis. Sabar. Nanti sebelum ini nanti ditambah ya yang tadi ya. Nanti dia bisa jawab yang kamu bilang. Kita kesini dulu kan pelan-pelan. Ayat-ayat Al-Quran. Mana pula nih. Ayat-ayat Al-Quran tentang berbuat baik kepada sesama manusia ya. Karena semua manusia ya, bukan cuma untuk Islam aja. Oke. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbaktilah kepada kedua orang ibu bapakmu, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan yang tetangga yang jauh, dan teman-teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran surat An-Nisa ayat 36. Jadi semua tetangga-tetangga Bu, walaupun Islam, Kristen, semua berbuat baik. Ada juga kata yang itu sama orang kaya non Islam itu ada. Oke. Banyak tuh ada sabda di hadis kan. Barang siapa menyayangi meskipun terhadap hewan sembelihan, sedangkan hewan aja disuruh buat baik Bu, niscaya Allah akan merahmatinya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Seorang wanita masuk neraka karena seekor kucing yang disekapnya. Dia tidak memberikan makan dan tidak membiarkan makan serangga bumi. Itu kepada binatang aja kita harus berbuat baik. Kita berbuat jahat kepada binatang pun masuk neraka. Ibu, jadi dalam Ibu bilang nggak Al-Quran kami. Jadi artinya ada kontradiksi dong Bu. Nggak ada kontradiksi, aduh. Nah, ini kalau nggak ada kontradiksi, kalau nggak ada kontradiksi, aku lihat ya, Ibu jawab ini. Kalau baca Al-Quran itu ya sabar satu-satu Bu. Kalau mau dijelaskan begini nggak begini. Ya, seperti juga Bible. Kalau saya ambil comot, Ibu pun nggak bisa. Bukan kayak gitu, kan begitu. Ya, ini saya baca dulu ya. Jadi kalau saya menjawab begini dia berbuat baik, Ibu bilang kontradiksi. Nanti kalau saya bilang ayat-ayat di Bible yang aneh-aneh, bukan kayak begitu, kan sama aja Buti. Ya, jadi saya mempertanyakan kan. Sebentar Bu. Sabar. Tutup dulu, aku mau sholat. Allah menyukai orang yang berbuat baik dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran surat Al-Baqarah 195. Ini berbuat baik bukan cuma untuk Islam aja ya Bu. Anak kan gak dibilang di situ Bu. Gak dibilang berbuat baik kepada sesama Bu. Iya, ini kan tulisnya udah sama di atas
juga Ibu Uti. Ini, aku Al-Quran ini. surat Ini air kontradiksinya. Ya Ibu Uti diam dulu dong. Ibu Uti diam dulu dong. Manipulasi ini mau monopoli. Sebentar lah, Bu. Nanti dulu nanti Bu Uti tanggapi, Saya kasih kesempatan Bu Uti tanggapi ya sebelum saya turun ya. Iya nanti yang dikatakan akan di jalan Allah adalah seperti benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Quran surat Al-Baqarah 261. Quran surat Ar-Rahman 60, balasan dari kebaikan adalah kebaikan juga. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Quran surat Ar-Rahman 60. Jadi kalau kita berbaik, itu baiknya juga Putih. Ada ketika saya berbuat baik sama Putih, tiba-tiba saya nggak dapat kebaikan, nggak ada. Sini juga Al-Qurannya banyak, bukan cuma dalam Bible Putih aja. Oke, sebentar. Al-Quran surat Al-Jajalah 78. Artinya barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat jarah, kecil banget kan, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar jarah, niscaya dia pun akan melihat balasannya. Quran surat Al-Jajalah 78. Ini banyak sekali larangan membuat kerusakan dan rahmat orang baik. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Dan berdoalah kepada Allah dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat dengan orang yang berbuat baik. Ini banyak lagi Bu Uti. Ya silakan Bu Uti. Ya, jadi Ibu menolak ya. Ibu kan berantem sama Ibu Dini. Ya, Ibu Dini udah memperingati Ibu. Aku peringatin kamu ya, katanya gitu kan. Dilarang untuk berbaik-baik sama orang kafir ya. Itu. Jadi Ibu ini ya sama Ibu Dini sama Udin harus berembuk dulu ya. Nah, kalau kenapa saya tadi mengatakan ada kontradiksi gitu. Ya, kontradiksi ini contohnya saya baca nih Bu ya. Di Muslim 136. Ya kan? Abdullah bin Ubay bin Salul datang menemui Nabi dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku mendengar bahwa engkau hendak membunuh Abdullah bin Ubay. Jika engkau memang hendak membunuhnya, maka perintahkanlah aku untuk melakukannya. Dan aku akan bawakan kepalanya untukmu. Demi Allah, orang-orang Khazraj telah mengetahui bahwa tidak ada anak yang lebih berbakti kepada ayahnya daripada aku. Akan tetapi aku khawatir engkau akan menyuruh seorang laki-laki muslim untuk membunuhnya. Dan jiwaku tidak dapat melihat orang yang telah membunuh Abdullah bin Ubay berjalan di tengah berjalan di tengah manusia sampai aku membunuhnya. Dan dengan demikian aku telah membunuh seorang mukmin karena seorang kafir. Dan aku telah masuk neraka karenanya." Maka Rasulullah berkata, ya, justru kita akan bersikap lembut dan baik, ya, kita akan bersikap baik dan bersahabat baik dengannya dan bersikap lembut padanya selama masih bersama kita. Nah, ini satu ya. Ini ada 2 ayat nih ya. Jadi itu rebut-rebutan membunuh orang ya, rebut-rebutan ya. Tetapi kalau sebentar, rebut-rebutan nih bisa Sebentar dulu Putih, rebut-rebutan berbunuh, tapi Rasulullah mengatakan apa? Ya, justru kita harus Rasulullah kan hanya mengatakan kita hanya harus berbuat baik selama dia masih bersama kita. Nah, ya ini kan ya walaupun orang mau ngebunuh kita, kalau kita harus berbuat baik. Tadi saya diem aja, Ibu juga baru baca, belum kasih komen. Nah, satu lagi bacaannya Bu, saya belum kasih komen apa-apa. Baca dulu satu lagi. Ini lagi saya buka, sabar Bu. Ya, Bu Uti bacanya harus secara jelas dong. Jangan ketika Bu Uti itu membaca seolah-olah mentafsirkan ke negatif gitu. Belum, saya baca. Saya lagi nggak ngomong apa-apa. Bu Uti membaca, tapi seolah-olah menafsirkan ke yang negatif. Kalau Bu Uti sekarang Ibu, ini lagi dibaca nih. Ntar sebentar lagi buka lah, jadi nggak ini. Ntar saya cari
Ya, bandingannya ya satu lagi. Itu kan tadi dia minta izin untuk membunuh. Ya, tapi kata Nabi, ya selama dia masih sama kita, ya nggak boleh dibunuh. Ya, satu. Nah, satu lagi nih Bu, nih sebentar. Ini lagi buka ininya. Nih, di dalam Bukhari 72 ayat 13. Dari Ubaidillah bin Aldi Al-Qiyar, bahwa seorang laki-laki Ansar bercerita kepadanya, ia pernah menemui Rasulullah saat beliau berada dalam suatu majelis. Lalu ia berbisik kepada beliau, meminta izin untuk membunuh seorang laki-laki dari kalangan munafik. Maka Rasulullah mengeraskan suaranya dan berkata, bukankah dia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah? Lelaki Ansar itu menjawab, benar wahai Rasulullah, tetapi tidak ada kesaksian baginya. Bukankah ia bersaksi Muhammad adalah Rasul Allah? Ia menjawab, benar wahai Rasulullah, tetapi tidak ada kesaksian baginya. Beliau kembali berkata, bukankah ia melaksanakan sholat? Ia menjawab, benar wahai Rasulullah, tetapi tidak ada sholat baginya. Maka Rasulullah berkata, mereka itulah orang-orang yang aku dilarang Allah untuk menyerang mereka. Nah, ini saya bertanya ya Bu, saya bertanya nih ya. Artinya, apakah orang-orang yang tidak percaya kepada Allah dan tidak mengaku Muhammad adalah Rasul, tidak dilarang oleh Allah untuk menyerang mereka? Oke, ya tolong dijawab. Karena dua hadis ini kandungannya sama ya, selama masih bersama, maksudnya seakidah kan, ya dilarang untuk membunuh. Nah, dua-duanya sama-sama minta persetujuan membunuh. Nah, pertanyaannya itu aja, apakah kalau orang di luar Al-Qur'an, di luar akidah Muslim layak dibunuh gitu loh, Bo. Itu pertanyaan loh, Bu. Bo. Ya udah jawab deh, Bu Ti, jawab. Ini Bu Ti. Makanya Ibu Ti kalau mau membaca hadis, Ibu Ti, apa yang ada di hadis itu ya Ibu Ti itu dong, kan ada di situ ditulis. Bukan berarti dalam situ hadis kan mau dibunuh nggak boleh dibunuh. Bilang katanya itu apa Islam, apa syahadat, iya. Berarti kalau yang orang Islam atau syahadat itu tidak dibunuh, bukan berarti orang yang tidak syahadat harus dibunuh. Ngerti Bu Ti? Nggak ada itu kata orang tadi dibilang kan syahadat, oke, iya, sholat, iya, oke, kan tidak usah dibunuh. Bukan berarti orang yang tidak sholat, tidak syahadat itu harus dibunuh. Mana ya, ada tulisannya seperti itu? Nah, tapi Bu Ti itu menanyakan seperti itu. Bu Ti. Artikan ke saya, ya. Ketika Nabi Muhammad mengatakan, ya apakah dia mengaku Allah adalah Tuhan? Iya, Rasul. Apakah dia menerima Muhammad adalah Rasul? Iya, Rasul. Lalu Nabi Muhammad hanya bilang gini, mereka itulah ya orang-orang yang aku dilarang Allah untuk menyerangnya. Nah, pertanyaan saya, siapa yang tidak dilarang oleh Allah untuk diserang? Karena Nabi Muhammad hanya mengatakan hanya mereka itu yang dilarang untuk diserang. Nah, coba tolong jawab, Bu. Bu Ti baca pun Ibu Ti nggak ngerti gimana mau jelasin. Kan di situ udah ditulis Nabi Muhammad melarang orang yang bersyahadat lah tadi itu. Oke, dilarang membunuh. Udah poinnya di situ. Tiba-tiba kok Ibu Ti ngambil poinnya yang nggak bersyahadat dibunuh itu. Ibu Ti ambil poinnya dari mana? Nah, poinnya adalah mereka itulah yang satu-satunya yang aku dilarang oleh Allah untuk menyerangnya. Lah, ya bukan satu-satunya, mungkin salah satunya. Ya. Kalau satu-satunya nggak ada juga. Mbak, ya. Bu Ti gini Bu Ti. Bukan ya, mungkin aku salah. Baca lagi, mungkin aku salah ya. Sini aku buka lagi. Sebentar Bu Ti. Ya. Masa kalimat sesederhana itu pun Bu Uti nggak ngerti gitu loh. Ya, tapi kayaknya ibu Udin salah ngerti juga dong Bu kalau gitu Bu. Kan Udin bilang berantem sama Bu Yuni kan. Kadang-kadang kalian Udin jadi serius sama Bu Yuni gitu kan. Serius.
nih, ya nggak boleh berakrab-akrab dengan orang kafir. Ya udah, Buti, pokoknya nggak ada istilahnya kalau orang itu nggak dibunuh karena tidak bersahadat, bukan berarti orang itu harus membunuh karena tidak bersahadat. Ya nggak gitu juga, Buti. Ya, Oke, gua mau capek, gua sama Buti capek, nggak kuat gua sama Buti. Udah, bye. Ya, tapi kan ayat Al-Qur'annya ada, Bu, ya. Di At-Taubah, ya, Al-Taubah 129. Naikin yang segala tadi, katanya mau jawab yang pertanyaan kamu. Naikin segala ya. Ini orang belum dijawab gimana sih, Bu? At-Taubah kan ada juga, di At-Taubah kan banyak, Bu. Belum dijawab, perasaan gua udah setengah jam gua jawab pertanyaan lo, bilang nggak dijawab. Gimana sih, Buti? Ya belum lah, itu nggak memuaskan, Bu. Kan karena ada juga kan di At-Taubah 129. Ya, Buti katanya ya ayat itu sudah bilang, hadis itu saya udah bilang. Nah, kalau yang ini gimana, Bu? Mbak Buti mah aneh, Wah Buti. Ya, Bu, kalau yang ini gimana, Bu? Aku mau nanya, Bu. Terangilah. Masalah ya. Si Ibu mah lari aja tuh kan, lari dia nggak mau ditanya Ibu mah. Ayah dah. Nggak mau dia aja lari, dia nggak mau. Jadi nggak ngerti, dia langsung kabur. Tapi ini ada apa? Nomor berapa ini tadi? Nomor 15. Oke. Apa itu? Ini yang itu tadi. Jadi ini ada daftar pembunuhan yang diperintahkan atau didukung oleh baginda. Nah, ini ada nih kayak warna-warnanya. Jadi yang tadi itu nomor 19. Ini ada referensinya sih. Ada referensinya. Kalau asbabun nuzulnya di surah 63 ayat 7 sampai 9. Terus ada Sahih Bukhari, ini bab 6 ya. Terus bab 60 ini juga udah aku buka sih. Ini Qurannya, ini yang hadisnya. Volume 6, buku 60, hadis 424. Terus sama ini. Nah, ini tapi begini, Bu. Jadi ceritanya, di sini kan ini meninggalnya 6 Desember tahun 627. Nah, di sini bunuh Abdullah ibnu Ubay yang dirujuk oleh ayat surah nomor 63 ayat 8. Dan yang dituduh oleh Muhammad memfitnah keluarganya dengan menyebarkan desas-desus palsu tentang Aisyah, istrinya. Putranya menawarkan untuk memenggal kepalanya. Nah, tapi di sini dikatakan ini kalau di sini apa ya? Di sini kolom hasilnya. Di sini bilangnya itu dibatalkan, tapi makanya aku tadi mau ngecek. Jadi di sini katakan Muhammad membatalkan pembunuhan dan berkata kepada Umar, jika aku telah membunuhnya, Abdullah bin Ubay, sejumlah besar pejabat akan dengan marah bergegas berperang untuknya. Kemudian dia mengungkapkan sebuah ayat Al-Quran yang melarang Muslim menghadiri pemakaman orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Jadi masih ini ya, masih pertanyaan, makanya aku masih ngecek. Sepertinya si Abdullah ini sudah dibunuh, tetapi Muhammad mengatakan bukan dia yang membunuhnya, gitu. Makanya aku tadi belum selesai sih baca. Kalau aku udah dapat tadi, aku ini kan, gitu. Ini nih. Teman-teman bisa buka nih di quranx.com ya, di Bukhari buku 65 atau ini. Jadi ada pilihannya, ada 1, 2, 3. Ini sama aja isinya. Cuman kalau hadis yang 4901 langsung. Kalau ini yang di partisi gitu. Iya. Terus ada juga di ini di Ibnu Hisyam. Ini juga aku masih baca yang Ibnu Hisyamnya. Naikin Muslim Pak, kiamat biar enak kita. Kalau itu nanti naikin dulu ada Muslim. Ini Pak, ada Pak John Timothy nih. Ini dulu aja Pak. John Timothy kan Kristen. Iya. Teman-teman Muslim ini ya, saya turun aja ya biar yang Muslim naik ya. Oh, oke. Iya, siap. Oh, 14 ini Muslim kali, 14, bukan? Enggak. Kristen ini, Bu. Ada Pak Erben juga. Tadi Quran X ya.
Ya, Pak. Iya. Ya, Pak. Iya. .com. .x ya, .com ya. Nah, ini sebenarnya bagus nih buat referensi ya, teman-teman